Halo anak-anak, apa kabar? Semoga baik-baik saja dan tetap semangat. Salam sehat dan jangan lupa jaga kesehatan ya. Salam Spirit. Masih bersama saya, Suster Yosefania Manurung FJJM. Kitab suci Kejadian 2 ayat 7 mengatakan, Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Itu berarti manusia diciptakan sangat luhur sekaligus hina. Manusia diberi banyak kemampuan, tetapi tetap ada keterbatasan. Manusia bukan maha mampu, bukan maha kuasa. Maka, pada kesempatan ini kita akan mempelajari subtema kemampuanku terbatas. Pada subtema ini, peserta didik diharapkan mampu menyebutkan keterbatasan dirinya. 2. Menjelaskan sikap yang muncul terhadap keterbatasan dirinya. 3. Menjelaskan pesan kitab suci Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai dengan 41 tentang sikap terhadap keterbatasan diri. 4. Merefleksikan sikapnya terhadap atau ketika menghadapi keterbatasan diri. 5. Membuat puisi bertema pantang menyerah menghadapi keterbatasan. Di balik bakat dan kemampuan dalam diri setiap orang, terdapat juga keterbatasan. Langkah pertama, mengenali keterbatasan diri dan sikap terhadap keterbatasan. Setiap orang memiliki keterbatasan, seperti keterbatasan fisik, contohnya mata rabun, kurang pendengaran, mudah lelah, organ tidak lengkap, dan lain-lain. Keterbatasan sifat, contohnya pemalu, pendiam, pemarah, pelupa, dan lain-lain. Keterbatasan intelektual, contohnya sulit konsentrasi, sulit memahami, lemah logika, dan lain-lain. Dan keterbatasan keluarga, contohnya miskin, broken home, dan lain-lain. Ada 2 sikap yang selalu muncul saat menghadapi keterbatasan, yaitu sikap positif. Maksudnya, sikap positif, sikap yang dapat menerima keterbatasan dan mengambil sisi baik dari pengalaman itu, seperti menjadi pribadi yang sabar, setia, rendah hati, kerja keras, pantang menyerah, gesit, lugas, dan lain-lain. Dan sikap yang kedua, yakni sikap negatif. Maksudnya adalah sikap yang selalu memandang keterbatasan dengan kacamata yang buruk, bernada kekecewaan, contohnya menjadi pribadi yang putus asa, pendek akal, menggunakan jalan pintas, mudah marah, sakit hati, dan lain-lain. Nah, untuk menyadari dan mengetahui keterbatasan dirimu, isilah kolom berikut dengan sungguh-sungguh. Tuliskan pula sikapmu yang muncul atas keterbatasan itu. Langkah kedua, pesan Tuhan dalam menghadapi keterbatasan. Kamu tentunya sudah mengenali keterbatasanmu dan sikapmu terhadap keterbatasanmu. Walaupun tidak dikehendaki, ada keterbatasan dalam diri setiap orang. Lantas, bagaimana seharusnya sikap seorang Kristiani ketika mengalami keterbatasan?
Kita dapat menemukannya dalam Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai dengan 41. Sungguh puas aku lihat orang panik dan bingung. Biar manusia tahu betapa terkutuknya dunia mereka. Guru, kita akan tenggelam. Mengapa tadi? Kamu yang kurang percaya? Aku menghardik-Mu. Tenanglah. Lalu kerjakanlah tabel ini. Ada 3 keterbatasan para murid dalam teks tersebut, yaitu tidak mampu mengendalikan taufan, tidak mampu menguasai ombak, dan tidak kuasa mengendalikan air. Lalu ada 7 reaksi para murid atas kejadian itu, yaitu panik, berusaha mengendalikan perahu, takut tenggelam, minta ditolong dengan cara membangunkan Yesus, protes kepada Yesus, heran atas tindakan Yesus, dan percaya kepada Yesus. Pesan teks tersebut bagi kita adalah kita hendaknya seperti para murid saat kita mengalami keterbatasan dan kegagalan dalam hidup. Kita berpaling kepada Yesus, minta tolong kepadanya, dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan putus asa atau menyerah. Tuhan dapat menyelesaikan segala persoalan kita. Langkah ketiga, penilaian. Penilaian pertama, sikap. Para murid Yesus mengalami keterbatasan ketika berhadapan dengan ombak dan angin ribut. Mereka panik, takut dan khawatir karena ada dalam bahaya. Mereka pun mengadu dan minta tolong kepada Yesus. Bagaimana dengan kamu? Pernahkah kamu mengalami situasi sulit di luar batas kemampuanmu? Jika pernah, tuliskanlah secara ringkas. Bagaimana sikapmu dalam menghadapi situasi tersebut? Penilaian yang kedua, keterampilan. Banyak cara yang bisa dilakukan menimba inspirasi agar bangkit dari kesulitan, keterbatasan, bahkan keterpurukan. Misalnya bertanya kepada orang yang lebih mampu, mencari inspirasi dari orang-orang sukses, melihat pemandangan, atau membaca puisi. Nah, sekarang gubahlah sebuah puisi minimal 4 bait yang bertema pantang menyerah. Demikianlah materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di materi berikutnya. Dadah.